Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kami membahas semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, dan kami bahas setiap hari dari Senin hingga Jumat. Jika Anda ingin menyaksikan episode-episode sebelumnya, maka Anda dapat mengunjungi situs kami www.semuakitabsuci.com. Jika Anda memiliki pertanyaan, silakan kirimkan email pada kami ke info@semuakitabsuci.com. Jika Anda ingin berbicara dengan kami, semua nomor telepon akan tertera di layar selama episode ini berlangsung dan pada akhir episode. Dalam pembelajaran kita terhadap kitab Yehezkiel, salah satu nabi besar, kita telah mencapai pasal 11. Dan saya mendorong Anda untuk mengambil dan membuka Alkitab Anda dan mengikuti kami saat kami mempelajari kitab hebat ini, salah satu kitab terpenting. Seluruh isi Alkitab penting, tetapi kitab ini secara spesifik adalah kitab nubuatan. Mungkin agak sulit, mungkin tidak ada yang menjelaskannya, jadi kami mempunyai kesempatan emas untuk mempelajari buku yang hebat ini. Mari bukalah Alkitab Anda, catat dan kirim komentar Anda. Dengan kasih karunia Tuhan kami akan mencoba menjawab pertanyaan Anda. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan yang telah hadir di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Terima kasih, Saudara Riyad. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan mulai dalam beberapa saat lagi, pemirsa terkasih, tetaplah bersama kami. Berjumpa lagi, Saudara Yosef. Terima kasih. Saudara Yosef, kita telah sampai pada pasal 11 dari Yehezkiel, dan kami ingin memiliki judul untuk pasal ini. Baiklah, izinkan saya mengingatkan pemirsa bahwa pasal 9, 10, dan 11 ketiganya adalah satu kelompok. Gelar mereka adalah kemuliaan berangkat dari bait Allah. Ikabod. Ikabod. Pasal ini secara khusus karena pasal 9, 10, dan 11 dihubungkan bersama membawa kita ke pasal 8. Seperti pada awalnya Tuhan mengutuk 25 tua-tua bait suci yang kita baca di pasal yang ke-8. 25 pria memandang ke timur sambil membelakangi Tuhan, dan kita membaca di sini tentang orang-orang jahat dan penghakiman Tuhan atas mereka. Kita lihat di bagian kedua pasal ini, untuk pertama kalinya dalam kitab ini janji kembalinya umat, dan apa yang baik mengenai hal ini adalah bahwa hal itu disebutkan sebelum kemuliaan Tuhan sepenuhnya hilang dari bait Allah. Seolah dia ingin mengatakan, aku akan pergi dan ini adalah penghakiman keadilan. Tapi aku akan karena kembali kasih lagi. karunia, aku akan kembali sekali lagi dan mengembalikan orang ini kepadaku lagi. Anda mengacu pada 25 pria itu dan mengatakan mereka berada di pasal 8 dan dosa mereka adalah mereka melihat ke arah timur. Anda katakan ekspresi aneh, mereka menyerahkan diri mereka pada Tuhan. Apa yang salah dengan melihat ke timur? Dan bagaimana kita tahu bahwa mereka telah menyerahkan diri mereka pada Tuhan? Nah, kalau kita kembali ke pasal 8 ayat 16, katanya di antara balai bait suci dan mezbah ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur. Pintu kemah suci ada di sebelah timur dan pintu masuk bait suci juga ada di sebelah timur. Maka siapapun yang masuk kepada Tuhan, wajahnya menghadap ke barat. Namun sayangnya mereka kembali ke kuil. Wajah mereka menghadap ke timur. Dan mengapa mereka berbuat demikian? Karena orang kafir menyembah matahari. Jadi mereka selalu melihat ke timur. Maka barang siapa memasuki rumah Tuhan, membelakangi matahari dan masuk ke arah barat. Hal ini menurut ketentuan bait suci dan kemah tabernakel. Benar. Tentu dalam terang perjanjian baru, zaman kasih karunia tidak ada
arah utara, selatan, timur, barat, berkaitan dengan ibadah. Karena penyembah yang sejati akan menyembah dalam roh dan kebenaran. Tepat, Tuhan itu roh, dia tidak berada di tempat tertentu, tetapi jika kita ingin menjadikan Tuhan sebagai teladan, dia selalu mengangkat tangannya ke arah surga ketika Benar. dia memberkati roh itu dan dia melakukannya. Ketika dia berdoa di makam Lazarus, juga dalam Yohanes 17 dia mengangkat matanya ke arah surga. Ini bagus, meski kita tidak wajib melakukannya karena Tuhan itu roh dan ada di mana-mana. Terima kasih. Saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 11, kemudian kembali untuk bertanya. Lalu roh itu mengangkat aku dan membawa aku ke pintu gerbang timur dari rumah Tuhan, pintu yang menghadap ke sebelah timur. Lihat, di dalam pintu gerbang itu ada 25 orang, dan di antaranya mereka kulihat Yazania bin Azur dan Pelaka bin Benaya, yaitu pemimpin-pemimpin bangsa. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, inilah orang-orang yang merancang kedurjanaan dan menaburkan nasihat jahat di kota ini yang mengatakan, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali, kota inilah periuk dan kita dagingnya. Saya mohon Anda memberikan komentar mengenai nama dua orang yang disebutkan di sini, Yazania bin Azur dan Pelaka bin Benaya, para pembesar bangsa itu, dan perkataan yang diucapkan orang-orang itu, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali, kota inilah periuk dan kita dagingnya. Mohon penjelasannya. Nama-nama itu bagus, nama-nama yang baik. Mengingatkan kita pada Wahyu 3 ketika dikatakan bahwa engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Masalahnya bukan pada namanya, tapi apa kebenarannya. Karena mungkin Anda punya nama-nama terhebat, padahal sebenarnya Anda bukanlah siapa-siapa. Sebagaimana Yazania artinya Tuhan mendengarkan. Ya. Azur artinya penolong, Allah penolong. Pelatia artinya Tuhan menyelamatkan. Benaya artinya Tuhan yang membangun. Semuanya adalah nama yang bagus. Tapi saya berharap demikian, tapi sayangnya itu hanyalah nama, bukan kebenaran. Mereka yang berbicara tentang dua ungkapan. Ungkapan pertama adalah, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kemungkinan besar ini adalah balasan yang ironis, atau pesan yang dikirimkan Yeremia menurut Yeremia 29, ayat 5, dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Yeremia ingin beritahu mereka, ini bukan hanya 1 atau 2 minggu dan Anda akan kembali. Tidak. Membangun rumah untukmu akan tinggal selama 70 tahun di Babel. Iya. Kemudian mereka mencemooh pesan Tuhan. Sampai saat ini sayangnya banyak orang yang mengaku sebagai pelayan firman dan pelayan Tuhan padahal mereka mencemooh firman Tuhan. Mereka mencemooh banyak hal. Saya tidak mau mengatakan apa yang mereka cemooh, namun betapa berbahayanya menjadikan perkataan Tuhan sebagai bahan sindiran. Maka pesan Yeremia adalah Benar. untuk membangun rumah dan tinggal di situ. Sehingga mereka berkata, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kata-kata yang menjadi perkataan Yeremia menurut pasal 29 ayatnya yang kelima. Ungkapan kedua adalah, kota inilah periuk dan kita menjadi dagingnya. daging. Yerusalem adalah kuali dan kita menjadi dagingnya. Apa yang akan terjadi pada Yerusalem akan terjadi pada kita. Dan karena Yerusalem adalah kota yang sangat berharga di hati Tuhan, maka tidak ada yang tidak bisa terjadi pada kehidupan kita. Ini niat saya pada orang bodoh yang disebut Yoab, si jahat, yang ingin berlindung di mezbah Tuhan sambil memegang tanduk mezbah, seperti yang diperintahkan oleh Salomo agar dia dibunuh dan dia berlindung di altar. Kemudian Salomo menyuruh Benaya untuk masuk dan membunuhnya di dalam. Ya. Di mana masalahnya? Ini tidak akan meringankannya. Hal ini tidak akan meringankan Anda. Hanya pertobatan yang akan melegakan Anda, namun Anda masuk ke dalam bait Allah dan berkata, kota inilah periuk dan kita dagingnya. Yerusalem tidak akan terjadi kepada kita, kita aman. Ini adalah keamanan yang menyesatkan. Barang siapa tidak percaya Tuhan untuk menyelamatkannya, ia berada dalam khayalan keselamatan. Tidak ada keamanan bagi orang yang tidak beriman. Benar. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Saya ingat ketika orang-orang berada dalam kejahatan besar di awal kitab 1 Samuel dan mereka berperang, mereka hancur, jadi mereka membawa tabut itu. Mereka Nah. juga ingin mengatakan bahwa karena tabut itu ada bersama mereka, maka hal ini akan membawa Mereka kemenangan bagi berusaha mereka. belajar lengan Tuhan. Mereka ingin menang memaksa lengan Tuhan. Ini dia, kita membawa baterainya. Bukan? Iya, Tuhan bisa. Ya, Benar, ia membiarkan kekuatannya tertawan. terima kasih. Saudara Yosef mulai dari ayat 4, oleh sebab itu bernubuatlah melawan mereka, bernubuatlah hai anak manusia. Maka roh Tuhan meliputi aku dan Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah beginilah firman Tuhan. Kamu berkata-kata begini hai kaum Israel, dan aku tahu apa yang timbul di dalam hatimu. Sebelum dia berbicara tentang penghakiman, dia berkata kepada mereka, apa yang ada dalam pikiran mereka dia tahu semuanya. Mohon beri gambaran tentang pengetahuan Allah dan apa yang ada di dalam hati.
Nah, perkataannya jelas dalam doa Salomo di hari peresmian Bait Allah dalam Mazmur pasalnya yang ke-139. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan. Tahukah Anda ketika seseorang mengatakan itu ada di ujung lidah saya, Iya, tetapi saya tidak mengucapkannya, saya tidak tahu apa yang ada di ujung lidah Anda, tapi untuk Allah, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Terlalu ajaib bagi pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Apapun yang kita pikirkan, Allah telah mengetahuinya. Oleh karena itu, dan aku tahu apa yang timbul dalam hatimu. Ini adalah Allah yang akan melakukan penghakiman. iya. Bukan hanya ia akan menghakimi perilaku, namun juga pikiran, apa yang kita inginkan dalam hati, apa yang kita lakukan dalam ruang imajinasi, dan tidak kita perhatikan. Tuhan lihat, zina bagi manusia harus ada saksinya. Benar-benar harus dilakukan, namun untuk Allah, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Lalu bagaimana saya bisa mendapatkan sesuatu untuk menangkap pemikiran-pikiran? Tidak, Tuhan punya sinar X untuk menangkap pikiran. Manusia dapat memiliki EEG. Tuhan mengetahui pikiran sejak dahulu dan semua imajinasi dari pikiran Anda. Maka Tuhan mengetahui segalanya, Dia mengetahui semua rahasia Ya. dan semua pikiran. Benar. Diketahui bahwa pada hari kiamat ketika manusia akan diadili, Tuhan akan menilai tindakan dan rahasia manusia. Semua orang di semua budaya sepakat bahwa Kristus adalah hakim pada hari penghakiman. Namun yang akan menilai harus mengetahui semua rahasia apa yang terlihat dan tak terlihat. Kristuslah yang akan menghakimi. Jadi apa maksudnya? Jadi saya khawatir beberapa orang berpikir bahwa dia hanya akan menghakimi apa yang kita lakukan. Ini tidaklah benar. Namun jika kita yakin bahwa Allah akan menghakimi rahasia manusia, maka hal ini akan membawa kita kepada satu hal. Hanya saja, Kristus adalah Tuhan yang diwujudkan dalam daging. Inilah yang Alkitab menyatakan dengan jelas dan terbuka. Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa Allah. manusia dibenarkan dalam roh. Maka Kristus adalah Allah. Ya. Baik, terima kasih. Mulai dari ayat 3 ia berbicara tentang kota inilah periuk dan kita dagingnya. Kita berada di tengah-tengah Yerusalem dan kehancuran yang akan datang, kemudian mereka mengesampingkan kehancuran yang akan datang. Seperti yang ia katakan di ayat 7, oleh sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, orang-orang yang kamu bunuh di kota ini, merekalah dagingnya, dan kota inilah periuk. Tetapi kamu akan kugiring keluar dari dalamnya. Kamu takut kepada pedang, tetapi aku akan mendatangkan pedang atasmu. Demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengiring kamu keluar dari dalamnya dan menyerahkan kamu di tangan orang-orang asing dan menjatuhkan hukuman-hukuman kepadamu. Kamu akan berebahan karena pedang dan di tanah Israel aku akan menghukum kamu dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Penghakiman terhadap mereka tidak di dalam tapi di luar. Mereka ingin katakan bahwa kami berada di kota ini, kami adalah Baiklah. dagingnya dan kota ini adalah periuknya. Mohon jelaskan pada kami tentang penghakiman ini. Sebenarnya jika mereka mengatakan itu adalah kuali dan itu adalah dagingnya, maka kuali itu akan dihancurkan. Yerusalem akan dihancurkan, inilah yang terjadi. Ia terbakar. Karena mereka adalah dagingnya. Mereka akan tersebar di seluruh dunia. Oleh karena itu, kita membaca setelahnya, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Karena kelakuanmu tidak selaras dengan ketetapan-ketetapanku dan peraturan-peraturanku tidak kamu lakukan. Bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa yang di sekitarmu. Kita tahu bahwa di masa depan yang saya maksud adalah ketika Kristus datang dan Kristus ditolak, tanah mereka menjadi ladang darah. Kata Benar. Ibrani yang berarti ladang darah sama persis dengan kata Arabnya, itu menjadi kuburan bagi orang asing. Hal ini benar-benar digenapi selama 2000 tahun. Tanah itu adalah ladang darah, kuburan bagi orang asing. Sampai sekarang. Sayangnya mereka tersebar di seluruh dunia. Ketika kita masih muda, ketika kita melihat orang yang kebingungan, kita sering berkata kepadanya, mengapa kamu seperti orang Yahudi pengembara? Memang benar mereka bertahan selama sekitar 2000 tahun dalam kekalahan dan kehancuran. Mereka tidak punya rumah, hari ini mereka kembali, tapi ini tidak berarti Tuhan puas dengan mereka. Namun mereka malah kembali untuk diadili di negeri tempat mereka menangis dan berkata, biarlah darahnya tanggung kami dan anak-anak kami. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pada saat Nabi Yeskiel sedang bernubuat, salah seorang pemimpinnya meninggal dunia. Dialah Pelatia bin Benaya. Namanya menunjuk pada keselamatan palsu dan bangunan palsu.
Dalam kematian Pelica bin Benaya, ada pertanyaan terang-terangan kepada umat yang mengatakan, tidak ada keselamatan dan tidak ada bangunan yang ada di dalam pikiran Anda. Tuhan telah melaksanakan penghakiman atas dia sehingga dia mati karena bibirnya dicemooh, melanggar dan menentang kebenaran firman Tuhan. Dan penghakiman yang Tuhan lakukan terhadap Pelica bin Benaya mempunyai pengaruh yang dalam terhadap jiwa Nabi Yeskiel, sehingga dia tersungkur dan berseru dengan suara nyaring di hadapan Tuhan sambil berkata, "Aduh Tuhan Allah, apakah Engkau menghabiskan sisa bangsa Israel?" Yeskiel merasakan keadaan yang menyedihkan dari orang-orang yang tidak ada obatnya, namun dia meminta kepada Tuhan untuk tetap setia. Ayat yang ke-13, maka sedang aku bernubuat matilah Pelica bin Benaya. Lalu aku sujud dan berseru dengan suara nyaring kataku, "Aduh Tuhan Allah, apa kaitan kematian Benaya dengan sisa bangsa Israel?" Silakan Saudara Yosef. Nabi Yeskiel salah ketika menganggap Pelatia anak Benaya sebagai salah satu dari sisaan karena Tuhan telah berfirman kepadanya di awal pasal ini. Tentang Pelatia bin Benaya dan Yazania bin Azur, inilah orang-orang yang merencanakan kejahatan dan memberikan nasihat yang jahat di kota ini. Mereka adalah orang-orang jahat. Di sini Tuhan memulai dengan menghakimi orang yang namanya baik tetapi perbuatannya tidak. Dia mempunyai nama bahwa dia hidup dan dia mati. Namun Tuhan mengambil kesempatan itu untuk mengatakan padanya di ayat selanjutnya, "Hai anak manusia, penduduk-penduduk Yerusalem, berkantang semua saudaramu tentang kaum kerabatmu dan segenap kaum Israel dalam keseluruhannya. Mereka telah jauh dari Tuhan, kepada kami tanah ini diberikan menjadi milik. Mereka tidak ingin saudara mereka memasuki Yerusalem. Yerusalem milik kita, bait suci milik kita. Oleh karena itu, Tuhan akan menjawabnya dengan dua cara yang bertentangan. Untuk orang-orang beriman yang akan tercerai-berai dan untuk orang-orang sombong yang akan tercerai-berai. Bagaimana dengan yang beriman? Dia mengatakan di sini hal yang sangat indah. Beginilah firman Tuhan Allah. Walaupun aku membawa mereka jauh-jauh dari antara bangsa-bangsa dan menyerahkan mereka di negeri-negeri itu, dan aku menjadi tempat kudus yang sedikit artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Kemudian setelah rumah itu dibakar tidak ada lagi tempat perlindungan. Saya sendiri, tempat suci ini diperuntukkan bagi orang saleh yang setia yang akan tersebar seluruh dunia. Dan bagaimana dengan orang-orang jahat? Ayat 21, bagaimana dengan yang lain yang dia katakan tentang mengenai mereka yang hatinya berpaut pada dewa-dewanya menjijikan dan pada perbuatan-perbuatan yang keji. Aku akan menimpakan kelakuan mereka atas kepalanya sendiri. Demikianlah firman Tuhan Allah. Kemudian ada berkat bagi orang-orang saleh. Meskipun bait suci terbakar, aku sendirilah yang akan menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Dan kepada orang-orang yang sombong, aku akan melimpahkan keburukan mereka atas mereka. Benar, dan kita tahu bahwa pada masa pembuangan ada orang-orang yang setia. Benar. Sebagaimana Daniel bersama ketiga pemuda dan Yeskiel termasuk di antara orang-orang beriman yang ada di dalam pengasingan. Benar. Baik. Kemudian kita mulai dari ayat ke-22. Maka kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Dan roh itu mengangkat aku dan membawa aku kembali di dalam penglihatan yang dari roh Allah ke negeri Kasdim kepada para buangan. Lalu menghilanglah penglihatan yang kulihat daripadaku, dan aku sampaikan kepada para buangan itu segala sesuatu yang diperlihatkan Tuhan kepadaku. Dia berbicara di sini dari ayat 22 tentang permulaan kepergian kemuliaan, setelah dia memberitahu kita di pasal sebelumnya bahwa ia telah meninggalkan pengadilan. Ia meninggalkan ambang pintu dan pengadilan. Kemudian di sini ia berkata, lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur kota. Mohon jelaskan tahapan kepergian kemuliaan sampai mencapai gunung. Ya, kita bisa melihat setidaknya ada 3 tahap. Tahap pertama kita lihat di pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Dalam pada itu, kemuliaan Tuhan naik dari atas kerub dan pergi ke atas ambang pintu bait suci. Dan bait suci ini dipenuhi oleh awan itu dan pelatarannya penuh dengan sinar kemuliaan Tuhan. Ini adalah tahap pertama. Setelahnya ada pasal 10 ayat 18, lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait suci dan hinggap di atas kerub-kerub. Persiapan untuk pergi. Dan kerub-kerub itu mengangkat sayap mereka dan waktu mereka pergi, aku lihat.
Kemudian tahap ketiga, maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka. Itu di ayat 22 yang Anda baca sekarang. Maka kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka dan roda-rodanya bergerak bersama-sama dengan mereka. Sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka. Lalu kemuliaan Tuhan naik ke atas dari tengah-tengah kota dan hinggap di atas gunung yang di sebelah timur Gunung apa kota. itu? Bukit Zaitun. Bukit Seperti Zaitun. yang kita ketahui bahwa Bukit Zaitun adalah gunung di sebelah timur kota. Bukit Zaitun sangat penting dalam kaitannya dengan nubuatan. Seperti dari Bukit Zaitun, Kristus naik ke surga. Seperti yang kita Benar. baca di Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Iya. Lalu ke Bukit Zaitun seperti yang kita pahami dari Zakaria pasal yang ke-14. Kemuliaan akan kembali, Tuhan akan kembali lagi. Oke. Ketika Tuhan datang kembali lagi dari Zakaria pasal 6, kita memahami bahwa bait suci akan dibangun kembali, yang akan dinajiskan dengan kekejian yang membinasakan dan akan dibinasakan. Sebab musnah yang ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Namun Tuhan tidak hanya akan membangun bait suci pada tempatnya, namun kemuliaan rumah yang terakhir ini seperti yang dikatakan dalam Hagai pasalnya yang kedua, kepunyaan kula perak dan kepunyaan kula emas seperti kejayaan pada zaman Salomo. Oh, betapa indahnya rumah itu pada zaman Salomo. Tidak. Apa yang akan datang lebih besar lagi karena kemuliaan Tuhan akan memenuhi rumah ini dan inilah nubuatannya. Kedatangan terakhir dari kemuliaan. Tepat. Nubuatan ini tidak dimaksudkan untuk kehancuran. Seseorang mengatakan ungkapan yang bagus. Izinkan saya akan mengatakannya lagi meskipun saya mengatakannya sebelumnya bahwa Tuhan memurnikan cawan itu dengan penghakiman untuk mengisinya dengan berkat. Jadi Anda mengacu pada Bukit Zaitun dan ini adalah kata-kata yang sangat penting karena merupakan pokok dari nubuatan. Ya. Kristus akan datang ke Bukit Zaitun ketika dia datang dengan kekuatan dan kemuliaan datang pada tahap terakhirnya. Setelah ia meninggalkan tempat ini dari gunung. Banyak orang berhenti sejenak sebelum nubuatan tersebut dan mengatakan bahwa nubuatan tersebut telah digenapi. Atau penggenapan di zaman gereja sekarang atas segala berkat orang-orang zaman dahulu dan Bukit Zaitun berarti semua keistimewaan agama Kristen di era baru. Kita membedakannya untuk mengetahui bagaimana mengatakan bahwa nubuatan itu harus digenapi. Ada penggenapan sebagian dan ada penggenapan yang penuh. Ada tahapan di mana kemuliaan meninggalkan Bukit Zaitun dan tahap lainnya ketika Kristus akan datang dengan kemuliaan dan kuasa kembali ke Bukit Zaitun. Faktanya kemuliaan datang ketika Kristus lahir. Di dalam dia berdiam segala kepenuhan keilahian dan kita melihat kemuliaannya. Benar. Namun ketika Kristus naik ke surga dari Bukit Zaitun, Alkitab memberitahu kita bahwa dia akan kembali dengan cara yang nyata. Yesus yang sama, yang diangkat, Yang kamu akan lihat. kembali dengan cara yang sama. Dan ketika dia datang, Zakaria memberitahu kita agar kakinya akan berdiri di Bukit Zaitun. Sebuah kedatangan yang sesungguhnya, maka gunung itu akan terbelah menjadi sebuah lembah yang sangat luas dan di antara kedua bagian itu ada sebuah lembah yang besar. Tampaknya di lembah Yosafat itulah semua bangsa akan berkumpul untuk penghakiman seperti yang kita pahami dari kitab Yoel pasal yang ketiga. Maka bangsa-bangsa akan berkumpul di tempat ini, tempat Kristus naik dan akan kembali. Benar, kata-kata yang sangat penting. Terima kasih. Kita terima pertanyaan hadirin. Ayat 17, oleh sebab itu katakanlah begini firman Tuhan Allah, aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak. Dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Apa di sini yang dimaksud dengan menghimpunkan kamu dan memberikan tanah Israel? Saudara Yosef, kapan dia akan menghimpun mereka di tanah Israel? Nah, kita melihat dua berkat bagi orang saleh. Berkat pertama disebutkan dalam ayat yang ke-16, aku menjadi tempat kudus yang sedikit, artinya bagi mereka di negeri-negeri di mana mereka datang. Ini adalah berkat. Namun, ada berkat lain yaitu aku akan menghimpunkan kamu dari bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari negeri-negeri di mana kamu berserak dan aku akan memberikan kamu tanah Israel. Ada yang berpikir salah bahwa ini dilakukan ketika mereka kembali dari pembuangan di Babilonia. Namun kenyataannya ketika kita membaca kata-kata selanjutnya, kita menemukan bahwa hal itu tidak terjadi ketika kita kembali dari pengasingan. Seperti yang ia katakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Sebagaimana sebenarnya kita membaca tentang mereka yang kembali dari pengasingan. Di Maleakhi terjadi keruntuhan moral dan kita juga membaca kitab Nehemia tentang kehancuran moral mereka. Kemudian kita baca dalam Injil bahwa mereka melakukan kejahatan yang paling keji. Sejak awal sejarah mereka hingga akhir ketika mereka menyalibkan anak Allah. Namun di sini aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia, maka mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Ini adalah menggenapi perjanjian baru
yang Tuhan janjikan Kitab kepada umat Yeremia. manusia menurut Yeremia pasal 31. Jadi ini restorasi di masa depan. Ini adalah masa depan. Jika yang dimaksud di sini Baiklah. adalah restorasi di masa depan untuk Benar. seluruh bangsa, sisa-sisa yang bertobat sesudah tahap kesengsaraan besar. Benar. Terima kasih Saudara Yosef. Kita telah di akhir episode, kita rangkum episode ini bersama hadirin. Halo semuanya. Di pasal 11 ada dosa 20 orang, baik di ayat 1-3. Adakah yang akan mengingatkan? Apakah dosa mereka? 25 orang itu mewakili para tua-tua bait suci. Seharusnya ibadahnya menghadap ke barat, karena pintu kemah pertemuan menghadap ke timur. Namun mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Mereka memandang ke arah timur untuk memuja matahari yang terbit dari timur. Benar. Bagaimana Baiklah. Saudara Yosef? Benar. Kemudian, ada pepatah yang diulang-ulang pada ayat 3 yang berbunyi, bukankah belum lama berselang rumah-rumah kita dibangun kembali? Kota inilah periuk dan kita dagingnya. Apa maksudnya ini? Di ayat 11, kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Lalu apakah Anda kesal? Kuali ini akan hancur dan Anda akan tercerai-berai ke seluruh dunia. Anda tidak akan berada di tengah-tengahnya. Sebab Yerusalem sendiri akan sunyi senyap. Bagaimana Saudara Yosef? Di ayat 11, kota ini tidak akan menjadi periuk bagimu ataupun kamu seakan-akan daging di dalamnya. Lalu apakah Anda kesal? Kuali ini hancur dan Anda akan tercerai berai. Ke seluruh dunia Anda tidak akan berada di tengah-tengahnya. Baik. Terima kasih semua. Terima kasih Saudara Tuhan Yosef. berkati. Pemirsa terkasih, kita mengetahui di episode hari ini dalam pasal 11 ayat 1-13 tentang penghakiman Tuhan atas para pemimpin Israel. Sekalipun mereka adalah pemimpin, namun mereka memiliki kejahatan. Hati mereka dipenuhi dengan kejahatan dan pikiran yang jahat. Perbuatan mereka jahat karena 25 orang laki-laki memunggungi bait Allah yang melambangkan kehadiran Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Dan wajah mereka menghadap ke timur, menghadap matahari, penyembahan berhala. Kemudian dari ayat 14-21 ada janji dengan berkat. Tuhan akan memulihkan umatnya. Mereka yang tercerai berai dan diasingkan, Ia akan menjadi tempat perlindungan bagi mereka. Dan akan ada pemulihan di masa depan setelah pengangkatan gereja. Dan bangsa ini akan melewati kesengsaraan besar. Tuhan akan mengeluarkan dari mereka sisa-sisa yang percaya. Memberi mereka hati yang baru dan akan membuat perjanjian yang baru dengan mereka dan memulihkan mereka. Namun dari ayat 22 hingga akhir pasal, dia berbicara tentang kemuliaan yang berangkat dari kota. Bukan hanya kotanya, ia berangkat dari kota menuju ke gunung sebelah timur, ke Bukit Zaitun. Seolah-olah dia ingin mengatakan bahwa kemuliaan yang telah pergi dari kota itu suatu saat akan kembali dengan datangnya Kristus dengan kemuliaan dan keperkasaan di Bukit Zaitun. Akankah Kristus datang kembali? Ya, ia akan datang sebagai pengantin pria untuk mengangkat gereja. Ini kedatangan rahasia yang tidak akan dilihat oleh dunia. Namun setelah rahasia datangnya pengangkatan, dia akan datang lagi 7 tahun kemudian untuk tampil dengan kemuliaan dan kekuatan. Kemudian kemuliaan yang berangkat dari tempat itu, dari Bukit Zaitun, akan kembali lagi ketika Kristus datang untuk mendirikan kerajaannya di bumi. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.